Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dari rahmati Allah. Hari ini kita akan kembali menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaan yang berikutnya kita minta Nuha yang baca nih. Silakan Nuha. Ini ada pertanyaannya. Izin yang paling atas ya. Oke. Yang nomor satu. Ini ya? Yang nomor satu ya. Sip. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar membuat wasiat menjadi sah secara hukum dan agama? Kadang ada teman suka ngomong gini, kalau aku kenapa aku titip anak-anakku sama kamu ya? Jawab Ustaz. Ya, minta dijawab ya. Sama yang nanya kan? Sama yang nanya pertanyaan ini kan? Silakan dijawab. Bukan ini ada orang. Tolong jawab. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Nuha sudah membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, mewakilkan bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang pesan, tadi bagaimana sah tidaknya itu pesan itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sam bahwa kalau ada wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ingat ada namanya yang memberi wasiat, penerima wasiat, kemudian wasiat yang diwasiatkan. Jadi ada tiga. Yang pertama, yang diberikan wasiat adalah orang yang harus amanah. Widih, harus amanah. Saya tepat. Terus lanjut Ustadz ya. Kemudian pemberi wasiat. Pemberi wasiat itu harus orang berakal. Oh. Kalau orang gila nggak boleh berwasiat. Ngaco ngomongannya Dan yang ngaco terakhir, dong. yang ketiga, yang diwasiatkan adalah milik sendiri. Masya ataupun Allah. bukan sesuatu yang diharapkan. Yang Bukan punya kebun orang belakang lain. tadi kan? Iya, bukan kebun sebelah. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Makasih banyak Ustadz. Ya. Ini Noval izin, bisa dibaca yang ini nih. Ah, ya silakan Noval. Dan yang kedua, Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mertua saya Minang Islam. Islam Iya. ingin membuat surat wasiat sebagai berikut. Yang pertama, 1 unit rumah petak dan tanah diberikan kepada anak perempuan. 4 orang. 4 orang. Yang kedua, 3 unit rumah petak diberikan kepada anak-anak laki. Laki. 4 orang. 4 orang. Pertanyaan saya, kerana pembahagian rumah di pihak laki-laki lebih kecil, apakah pihak laki-laki bisa mengugatnya di kemudian hari? Okey. Apakah wasiat tersebut berlaku atau sah? Oh ya, bapa mertua saya sudah meninggal. Mohon jawabannya. Ya, Terima okey. kasih. Ya ini Habib nih, mungkin dipersamakan kalau di Minang itu ada istilah budaya ya. Ini mungkin perempuan itu dapat lebih banyak daripada laki-laki gitu. Jadi ini mungkin ada unsur keprotesan dari pihak laki-laki, kok rumah yang dikasih lebih kecil-kecil daripada dari yang perempuan. Nah, ini bagaimana, sah nggak tuh menurut agama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena waktunya cuma 1 menit, dipersingkat waktu aja. Jadi intinya adalah siapapun yang mengerti hukum waris harus memahami hukum waris. Ketika seseorang, siapapun di antara kita memberikan wasiat, misalkan wasiat terhadap fulan, ini fulan dipastikan anaknya atau bukan, ahli waris atau bukan. Wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Ingat, wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat diberikan sepertiga selain daripada ahli waris. Dan juga ketika dia diperlakukan tidak adil, mohon maaf, tidak diperlakukan dengan tidak adil, maka kalau misalkan tidak ikhlas di antara semuanya, maka tidak sah pembagiannya tersebut. Harus ikhlas. Ini adalah waris itu panas. Kalau misalkan kita ambil, bukan haknya, haram hukumnya. Ini adalah hukum Allah. Sudah ditentukan yang ditertera di dalam Al-Quran. Difirmankan oleh Allah, bagiannya sekian. Jadi intinya adalah waris wajib dibagikan sesuai dalam syariat, laki-laki 1, perempuan setengah, dan aturan-aturan yang lainnya juga. Ingat, jadi kalau misalkan ahli waris tidak mendapatkan wasiat itu untuk orang lain sepertiga. Jadi bukan untuk ahli waris itu sendiri. Dan kalau nggak adil, finnar dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Habib. Kita langsung aja mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Pemandangan peristiwa hari kiamat, ada orang-orang yang berseru, ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, aku sungguh celaka karena aku tidak bersama dengan jalannya Rasul. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul sedang berjalan menuju surga, sedangkan ada orang-orang yang tidak ikut berjalan bersama Rasul, sedangkan identitasnya adalah beragama Islam. Kenapa saya tidak bersama dengan Rasul? Karena ternyata saya tidak mengikuti wasiat daripada baginda Nabi SAW, karena saya tidak mengikuti nasihatnya. Saya hanya beragama Islam saja, tapi saya tidak mengikuti
mengikuti apa yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW. Marilah kita bersama-sama mengingat bahwasanya kita hidup di dunia tidak begitu lama, dan kita ketika meninggalkan anak keturunan, kita pun bertanggung jawab atas mereka. Janganlah menjadi orang tua yang meninggalkan harta saja, tapi tinggalkan wasiat ketakwaan, tinggalkan ilmu kepada anak-anak kita, sehingga kita bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, bimbing anak cucu keturunan kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang saleh, sehingga kami berkumpul di dunia hingga berkumpul di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum kita pertemuan kita hari ini, kita akan melihat penampilan ini ada Ustadz Syam, ada Naufal, dan juga ada Nuha ya, untuk memberikan kepada jamaah yang ada di rumah. Silakan teman-teman, Masya Allah, silakan. Tafadhol. Bapak nggak diajak, ya, ngerti gak aja. Nuha, Naufal. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil qamarun sidnan nabi.